Aku dibuat menangis ketika ibuku memaksaku menikah dengan seorang pengamen. Saat hari pernikahan tiba, aku dibuat syok oleh kenyataan yang tidak pernah kuduga. Aku, Lisa, tak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis dalam sekejap. Di usia 27 tahun, aku merasa hidupku sudah nyaman dengan karir yang sukses dan kebebasan sebagai seorang lajang. Aku bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Menurutku, kesuksesan dalam karir adalah hal yang utama, bukan menikah dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal. Namun, ibuku berkeras ingin aku menikah. Dan yang membuatku terkejut adalah calon suami yang telah ia pilih untukku, seorang pengamen jalanan. Darahku seakan berhenti mengalir saat mendengar hal itu. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Aku berusaha menolak, membujuk ibuku, namun keputusannya sudah bulat. Aku merasa terjebak dalam situasi yang tidak aku inginkan. Saat hari pernikahan tiba, aku berusaha menahan segala emosi yang berkecamuk di dalam hatiku. Aku ingin melarikan diri, tetapi aku tahu itu mustahil. Semua orang telah berkumpul, menatapku penuh harap. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali, tanpa kendali atas hidupku sendiri. Ketika aku melangkah menuju tempat akad, mataku bertemu dengan sosok pria yang akan menjadi suamiku, Arza. Yang membuatku terkejut, Arza mengenakan setelan sederhana namun rapi. Rambut hitamnya tertata dengan baik, dan wajahnya tampak tenang. Aku harus mengakui, dia terlihat tampan. Namun, tetap saja, dia seorang pengamen jalanan. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal. Saat prosesi akad dimulai, aku nyaris tidak bisa berkonsentrasi. Suara penghulu terdengar sayup-sayup, seperti jauh dari jangkauanku. Aku hanya bisa menatap ibuku, mencari jawaban mengapa ia melakukan ini padaku. Saat Arza mengucapkan ijab kabul dengan lantang, aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Tidak ada yang bisa kuterima dari pernikahan ini. Aku ingin marah, ingin berteriak, namun aku tahu itu sia-sia. Setelah resepsi pernikahan yang panjang dan melelahkan, aku akhirnya tiba di rumah yang akan kutinggali bersama Arza. Bukan apartemenku, bukan pula rumah ibuku, melainkan sebuah rumah sederhana yang cukup besar untuk ukuran seorang pengamen jalanan. Aku masih belum bisa menerima kenyataan ini. Kini aku adalah istri dari seseorang yang bahkan tak pernah kuimpikan sebelumnya. Aku memasuki rumah Arza dengan perabotan sederhana namun elegan. Tidak ada tanda-tanda bahwa pemiliknya seorang pengamen yang hidup di jalanan. Dindingnya bersih, lantainya berkilap, dan ada rak buku di sudut ruangan. Aku mengamati rumah ini dengan penuh keheranan. Aku kira rumahmu akan lebih sederhana, kataku setengah menantang. Dia hanya tersenyum tipis. Kenapa kamu pikir aku tinggal di gubuk? Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Arza melangkah masuk lebih dulu dan meletakkan jasnya di sofa. Aku memperhatikannya dengan penuh kecurigaan. Semakin lama berada di dekatnya, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang dia sembunyikan dariku, dan aku harus tahu apa itu. Aku tahu kamu tidak mempercayai ini, kataku, mencoba mencari kepastian. Arza hanya mengangguk pelan lalu menunjuk sebuah kamar di ujung lorong. Kamar itu untukmu. Aku akan tidur di kamar sebelah. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan menuju kamar yang dimaksud. Begitu pintu tertutup, aku menghela napas panjang dan bersandar di baliknya. Sulit percaya bahwa aku benar-benar sudah menikah. Aku melepas gaun pengantin dengan perasaan gamang. Hanya mengenakan piyama di kamar ini, aku merenungkan kenyataan bahwa aku adalah istri dari pria yang nyaris tidak kukenal. Malam terasa panjang. Aku tidak bisa tidur. Banyak pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Siapa sebenarnya Arza? Bagaimana mungkin seorang pengamen memiliki rumah seperti ini? Apakah aku telah masuk ke dalam jebakan yang lebih besar? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus mencari jawaban. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana semua ini akan berjalan. Hari-hari berikutnya aku masih berusaha memahami bagaimana hidupku bisa berubah begitu cepat. Rutinitasku pun ikut berubah. Jika sebelumnya aku terbiasa bangun pagi dan langsung bersiap untuk bekerja di kantor, kini aku harus menghadapi kenyataan bahwa ada orang lain di rumah ini. Seseorang yang kini disebut sebagai suamiku. Arza bangun lebih pagi dariku. Saat aku keluar kamar, aku menemukannya sedang menyiapkan sarapan di meja makan. Aku menatapnya dengan ekspresi bingung. Aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku hanya menyiapkan yang sederhana, katanya suatu pagi. Aku melihat ke meja makan.
Ada roti panggang, telur orak-arik, dan secangkir kopi hitam. Aku menatapnya curiga. Kau yang memasaknya? Dia hanya mengangguk sambil menyeruput kopinya dengan santai. Aku tinggal sendiri selama bertahun-tahun. Tentu saja aku bisa memasak. Aku menghela napas dan akhirnya duduk di kursi. Tanpa banyak bicara, aku mengambil sepotong roti. Aku memang tidak punya niat untuk bersikap ramah padanya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Kenyataan bahwa dia sudah berusaha membuatku merasa nyaman di rumah ini meskipun aku tetap menjaga jarak, membuatku berpikir. Rumah ini terlalu rapi dan tertata untuk ukuran seseorang yang seharusnya berjuang keras hanya untuk makan sehari-hari. Bahkan, dia memiliki beberapa buku bisnis di ruang tamu, sesuatu yang terasa tidak sesuai dengan bayanganku tentang seorang pengamen jalanan. Kecurigaanku semakin besar ketika aku menyadari semua keanehan ini. Dia adalah pria yang diam dan aku semakin sering memperhatikannya. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi entah kenapa selalu ragu. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya. Bukankah seharusnya dia bekerja di siang hari dan pulang sore? Tapi tidak, dia sering pergi dengan pakaian yang rapi, seolah memiliki pekerjaan tetap yang menuntut profesionalisme. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah menikah dengan seseorang yang kehidupannya jauh lebih rumit dari yang kukira? Kecurigaanku semakin bertambah ketika suatu hari aku melihatnya berdiri di depan rumah, berbicara dengan seseorang. Aku mendekatinya, namun dia hanya tersenyum santai seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu sudah pulang, katanya ringan. Siapa orang tadi? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Dia tertawa pelan. Tidak semua orang kaya itu sombong, Lisa. Beberapa dari mereka masih mau berteman dengan orang biasa seperti aku. Aku mengerutkan kening, merasa bahwa dia sengaja menghindari pertanyaanku. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu, tapi aku belum menemukan cara untuk memaksanya bicara. Rasa penasaranku semakin membuncah ketika aku mulai memperhatikan detail-detail kecil di rumah ini. Aku menemukan beberapa jas mahal tergantung di lemari kamarnya, jam tangan bermerek yang tidak mungkin dibeli dengan penghasilan seorang pengamen, dan ponsel yang jelas bukan model murah. Semua ini semakin memperkuat keyakinanku bahwa Arza bukanlah pria yang dia klaim. Puncaknya terjadi ketika aku secara tidak sengaja menemukan sebuah dokumen di dalam laci ruang kerja kecil di rumah ini. Nama Arza tertera di sana, tapi bukan sebagai pengamen, melainkan sebagai pemilik salah satu perusahaan besar. Aku berpikir keras, apakah aku harus mengonfrontasinya sekarang atau menunggu sampai aku memiliki lebih banyak bukti? Keesokan paginya, aku memutuskan untuk bertanya lebih lanjut saat sarapan. Aku menatapnya lekat-lekat dan berkata, Arza, aku ingin tahu sesuatu. Dia menyesap kopinya perlahan sebelum menatapku dengan mata tajam. Tanya saja. Aku menghela napas. Siapa kamu sebenarnya? Sekali lagi, dia tersenyum. Senyum yang penuh misteri. Hari itu, obrolan kita sampai di titik yang membuatku menyadari bahwa aku belum benar-benar mengenal pria yang telah menikah denganku. Aku semakin yakin bahwa Arza bukanlah pengamen seperti yang dikatakannya. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu siapa dia sebenarnya. Namun, mengonfrontasinya secara langsung bukanlah pilihan yang tepat. Aku tahu dia pintar bermain kata dan selalu punya alasan untuk menghindari pertanyaanku. Jika aku ingin menemukan kebenaran, aku harus mencari jawabanku sendiri. Hari itu, aku memutuskan untuk mengambil cuti dari kantor. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menyelidiki lebih jauh tentang siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku. Aku mulai dengan mendatangi beberapa orang yang mengenalnya di jalanan. Jika dia benar-benar seorang pengamen, pasti ada orang-orang yang bisa memberi informasi tentangnya. Aku pergi ke tempat yang menurut ibu dulu menjadi tempatnya bermain musik. Aku menelusuri sudut-sudut kota, mencoba menemukan orang yang pernah melihatnya mengamen. Setelah bertanya kepada beberapa orang, akhirnya aku menemukan seorang pria tua yang mengenalnya. Oh, Arza? Ya, dia dulu sering di sini, kata pria itu sambil mengangguk. Aku mengulang kata itu dalam pikiranku, merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi dia sudah lama tidak muncul. Aku tidak tahu pasti kenapa, tapi kudengar dia sudah tidak perlu mengamen lagi, lanjut pria itu. Katanya dia punya bisnis sendiri. Kata, bisnis, itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang Arza sembunyikan. Tapi bisnis apa? Aku berterima kasih kepada pria itu dan segera pergi. Aku merasa semakin dekat dengan kebenaran, tetapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Aku pulang ke rumah dengan kepala penuh teori dan dugaan. Aku merasa gelisah, tidak tahu harus mempercayai apa lagi.
Saat aku tiba di rumah, aku menemukan Arza sudah ada di sana. Dia duduk di ruang tamu dengan sebuah laptop di depannya, mengetik sesuatu dengan ekspresi serius. Aku berhenti di ambang pintu, memperhatikannya dalam diam. Dia terlihat begitu berbeda dari pria yang dikatakan ibu sebagai pengamen jalanan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya masuk dan duduk di sofa di depannya. "Kamu pulang cepat hari ini," katanya tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. "Aku cuti," jawabku singkat. Dia akhirnya menatapku. "Kenapa?" Aku menatapnya lekat-lekat. "Kamu masih mengamen?" tanyaku pelan, tapi penuh tekanan. Arza terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. "Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu?" "Karena aku tahu kamu sudah tidak mengamen. Aku juga tahu kamu punya bisnis sendiri," kataku, meneliti ekspresinya. Dia menarik napas, lalu menutup laptopnya. "Lisa, ada beberapa hal yang lebih baik tidak?" Aku memotongnya. "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" Aku tidak tahu apakah aku hanya bagian dari permainan ini, atau jika ada sesuatu yang lebih besar yang dia tutupi. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Lisa, ada hal yang lebih penting yang harus kamu ketahui." Aku tertawa sinis. "Oh, jadi kau yang memutuskan apa yang harus dan tidak harus ku ketahui? Aku berhak tahu." Aku menatapnya dengan ekspresi serius. Arza akhirnya berkata dengan suara pelan tapi tajam, "Baiklah, bersiaplah, Lisa, karena apa yang akan kamu ketahui mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadapku selamanya." Aku duduk dengan tangan menggenggam erat, menatap Arza penuh tuntutan. Kata-katanya menggantung di udara, menegangkan. Dia menatapku ragu sebelum berkata, "Aku tidak ingin kamu salah paham," katanya dengan nada serius. "Tapi aku juga tahu bahwa cepat atau lambat kamu akan menanyakannya." Aku menahan napas, menunggu kelanjutannya. "Aku seorang pengusaha," lanjutnya. "Dan di masa lalu, aku memang pernah mengamen." Aku terkejut. "Jadi semuanya bohong?" Arza menggeleng. "Tidak sepenuhnya. Aku memang pernah mengamen, tapi bukan karena aku miskin atau tidak punya pilihan. Itu seperti bagian dari diriku." Aku mengerutkan kening. "Bagian dari dirimu?" Dia menatapku ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Aku berasal dari keluarga kaya. Aku melakukan itu bukan karena terpaksa, melainkan karena aku ingin merasakan kehidupan di luar lingkaran keluargaku." Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang baru saja ku dengar. Tanganku mengepal. Aku harus mendapatkan jawaban. Aku tidak bisa membiarkan semua ini berlalu begitu saja tanpa penjelasan. Dengan tekad bulat, aku mengambil ponsel dan menelepon ibuku. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara beliau. Aku mencoba mengendalikan emosiku. "Ibu, kita perlu bicara sekarang." Ada jeda sebelum ibuku menjawab, seolah dia tahu pembicaraan ini tidak akan mudah. "Baiklah, pulanglah, Nak." Aku mematikan telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Dengan cepat, aku memanggil taksi dan menuju rumah ibuku. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menenangkan pikiranku. Tapi kemarahan dan rasa sakit terus menguasai diriku. Begitu sampai, ibuku menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bukan rasa bersalah, bukan kemenangan. "Aku sudah menunggu," katanya pelan. Aku menatapnya tajam. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu melakukan ini padaku?" Ibuku tidak langsung menjawab. Dia menghela napas panjang. "Aku menikah dengan seseorang yang tidak seharusnya. Dan Arza, dia bukan orang yang kukira." Aku menatapnya penuh kebingungan. "Apa maksud ibu?" "Sejak awal, jika kau tahu bahwa Arza adalah pria kaya, apakah kau masih akan melihatnya dengan cara yang sama?" Pertanyaan itu menghantamku. Apakah aku benar-benar melihat Arza sebagai dirinya sendiri, atau hanya sebagai seseorang yang sesuai dengan persepsiku? Aku terdiam, merenungi semuanya. Aku harus menilai seseorang dari hatinya, bukan dari apa yang mereka tunjukkan di luar. Aku memahami maksud itu, tapi tetap saja, aku merasa tersesat dalam labirin yang seakan tak berujung. Aku seperti bayangan yang melayang tanpa arah, hanya ilusi yang tak punya pegangan. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah. Aku tidak tahu kemana, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Segala sesuatu di rumah itu mengingatkanku pada kebohongan dan perasaan terhianati. Aku menyiapkan tas kecil berisi pakaian dan beberapa barang penting, lalu pergi tanpa memberitahu siapapun. Aku tahu ini mungkin bukan keputusan bijak, tetapi saat itu,
Aku hanya ingin menjauh. Aku berjalan menyusuri jalan-jalan kota tanpa tujuan yang jelas. Pikiranku kacau, dan aku seperti sedang mengejar sesuatu yang tak akan pernah bisa kucapai. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, dan langkah-langkahku menggema di trotoar yang sepi. Aku tidak tahu berapa lama aku berjalan, tetapi akhirnya aku sampai di suatu tempat yang asing. Aku berdiri di sana, merasakan keheningan yang menyelimuti sekeliling. Rasanya seperti berada di rumah lama yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Aku sendirian, tanpa ada tekanan dari siapapun, tapi juga tanpa arah yang pasti. Aku merasa terluka, semua yang telah terjadi seakan menghancurkan bagian terdalam dalam diriku. Suatu malam, aku berjalan-jalan di luar apartemen kota. Jalanan sepi, hanya suara langkah kakiku yang terdengar di sepanjang trotoar. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, di antara keputusasaan dan harapan yang samar. Aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah aku bisa kembali ke kehidupan yang dulu aku kenal? Ataukah aku harus menemukan jalan baru untuk melangkah? Di saat itu, seseorang mencariku. "Lisa, kemana saja kamu? Aku mencarimu kemana-mana. Kenapa kamu pergi tanpa memberitahu siapapun?" Aku terdiam. Aku merasa terjebak di antara perasaan cinta dan rasa sakit yang mendalam. Aku duduk di sofa, memandangi dinding kosong yang seakan menatap balik padaku. Aku tahu aku harus menemukan jawaban, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hari-hari setelah kepergianku penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian. Meski seseorang telah menyatakan kesediaannya untuk menungguku, aku justru semakin terjerat dalam perasaan yang sulit kujelaskan. Kenangan akan kebohongan yang pernah terjadi masih menghantuiku, dan aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar melanjutkan hidupku seperti sebelumnya. Aku mencoba menjalani rutinitas, tetapi setiap kali aku melihat ke belakang, bayangan masa lalu selalu mengikutiku. Arza, aku merasa hatiku terbelah. Dia memang orang yang penuh perhatian dan selalu berusaha menunjukkan bahwa dia mencintaiku. Tetapi, apakah itu cukup? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Aku membutuhkan lebih dari itu. Suatu pagi, saat aku duduk di balkon apartemen, aku mendengar pintu dibuka. Arza muncul di ambang pintu dengan ekspresi cemas. Aku mendengarkan langkahnya yang mendekat hingga ia duduk di sebelahku. "Tunggu aku," katanya dengan suara lirih. Aku menghela napas panjang. Bagaimana aku bisa melupakan semua yang telah terjadi? Kebohongan yang ibu dan kau rencanakan itu menghancurkan kepercayaanku, Arza. Arza menundukkan kepala. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi, aku bisa berjanji satu hal. Aku akan berusaha membuktikan bahwa aku mencintaimu, Lisa. Aku terdiam. Perasaan yang tak bisa kuabaikan begitu saja berkecamuk dalam dadaku. Aku tahu aku perlu mengambil keputusan, tetapi hatiku masih bimbang. Aku merasa kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Aku ingin kamu menikahi seseorang yang benar-benar mencintaimu, bukan hanya karena status sosial atau kekayaan, kata ibu dengan suara tegas. Kata-katanya menusuk dadaku. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi tak bisa mengabaikan perasaan sesak yang muncul. "Ibu, hidupku bukan sesuatu yang bisa dikendalikan seperti itu," ujarku dengan suara bergetar. Aku tahu Arza mencintaiku. Aku pun mencintainya. Tapi, kebingungan dalam hatiku semakin dalam. Kenapa harus seperti ini? Kenapa Arza tidak memberiku kesempatan untuk memilih sendiri? Aku merasa seperti dipaksa masuk ke dalam hubungan yang tidak kuminta. Ibu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. "Aku tahu ini sulit, Lisa. Tapi, aku juga tahu bagaimana dunia ini bekerja. Banyak orang yang menikah hanya karena kecocokan sosial. Aku tidak ingin kamu menjadi bagian dari itu. Aku ingin kamu bahagia dengan seseorang yang benar-benar kamu cintai." Aku menundukkan kepala, merasakan air mata menggenang di pelupuk mataku. Aku merasa kehilangan arah. Aku tidak tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Arza? Ibu? Diriku sendiri? Aku menggelengkan kepala, berusaha menahan tangis, tapi kebohongan ini terlalu menyakitkan. Kadang, kita harus melalui cobaan untuk menemukan apa yang benar-benar kita inginkan, kata ibu lagi. Aku berharap, dengan waktu, kamu bisa memahami niat baikku. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Ada bagian dari diriku yang mulai mengerti apa yang ibu maksud. Tetapi ada bagian lain yang masih merasa terluka dan bingung. "Ibu, aku masih tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu," bisikku pelan. Aku merasa kehilangan kepercayaan pada ibu.
Namun, di balik rasa kesalku, ada kasih sayang yang begitu besar untuknya. Aku tahu, bagaimanapun juga, dia melakukan ini karena mencintaiku, dengan caranya sendiri. Apakah ini cukup untuk menghapus semua yang telah aku rasakan? Apakah aku akan bisa menerima semuanya begitu saja? Ibu membelai keningku dengan lembut. Aku tahu ini sulit untukmu, Lisa. Ambillah semua waktu yang kamu butuhkan. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku hanya butuh waktu, Bu. Ibu mengangguk dengan penuh pengertian. Aku akan menunggumu, Lisa. Aku berdiri, berbalik, dan melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa begitu berat, tetapi aku tahu bahwa perjalanan untuk menemukan kedamaian dalam hatiku baru saja dimulai. Beberapa hari setelah percakapan berat itu, aku masih merasakan kehampaan dalam diriku. Namun, perlahan-lahan, ada sesuatu yang mulai mengisi ruang kosong itu. Memang, rasa sakit dan kebingungan masih ada, tetapi bersamaan dengan itu, muncul juga pemahaman tentang hubungan, kebahagiaan, dan cinta. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus mengambil keputusan, apakah aku akan memberi kesempatan kepada Arza atau tetap terjebak dalam rasa kecewa dan luka yang mendalam? Setelah berhari-hari berpikir dan merenung, aku akhirnya mengambil ponselku dan menghubungi Arza. Aku merasa sudah saatnya memberinya penjelasan dan, mungkin, kesempatan untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Meski rasa curiga dan luka di hatiku masih ada, aku tahu bahwa jika ingin melangkah maju, aku harus mulai membuka hati. Aku mengatur pertemuan dengannya di sebuah kafe yang tenang, tempat yang sering kami kunjungi bersama. Saat tiba di sana, aku merasa gugup. Kenangan masa lalu berkelebat di pikiranku, menciptakan rasa campur aduk di hatiku. Ketika Arza datang, wajahnya tampak tegang. Dia terlihat khawatir, tetapi juga penuh harapan. Lisa, katanya pelan, menatapku dengan mata yang dalam. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tahu aku telah berbohong, dan aku sangat menyesal. Tapi percayalah, perasaanku untukmu sejak awal adalah nyata. Aku tidak ingin ada lagi kebohongan di antara kita. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Arza, ucapku dengan suara sedikit bergetar. Aku perlu memastikan bahwa ini bukan hanya keinginan sesaat. Bukan hanya janji kosong. Arza mengangguk dengan penuh kesungguhan. Sepertinya dia benar-benar memahami betapa sulitnya bagiku untuk kembali mempercayainya. Aku mengerti, Lisa, katanya pelan. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha membuktikan semuanya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Kami duduk dalam keheningan, saling menatap satu sama lain. Ada begitu banyak yang ingin aku katakan, tetapi aku tahu bahwa terkadang, kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan perasaan yang ada. Aku memandang Arza dan mulai memikirkan semua yang telah terjadi, juga kemungkinan yang ada di masa depan. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku rasa, kita bisa memberi kesempatan ini, Arza. Bukan hanya untukku atau untukmu, tetapi untuk kita. Tapi, untuk kita berdua, lanjutku. Aku ingin mencoba memulai dari awal. Tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Hanya kita, dengan kejujuran dan komitmen. Mendengar kata-kataku, mata Arza berbinar. Lisa, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku. Aku janji, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku ingin kita tumbuh bersama, bukan hanya melewati cobaan ini, tapi juga segala hal yang akan kita hadapi di masa depan. Aku ingin menjadi bukan hanya suamimu, tetapi juga sahabat dan teman hidupmu yang sejati. Saat kami meninggalkan kafe, aku merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Mungkin inilah awal yang baru bagi kami. Meskipun perjalanan kami masih panjang, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang penting. Kami akan berusaha bersama, saling mendukung, dan yang terpenting, membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Minggu-minggu setelah pertemuan itu terasa berbeda. Kami mulai menjalani kehidupan dengan harapan baru, berusaha memperbaiki hubungan kami sedikit demi sedikit. Meski masih ada hal-hal yang harus kami hadapi, perlahan aku merasakan kehangatan yang muncul di antara kami. Di sela-sela percakapan kami, Arza mulai bercerita tentang perjalanan panjangnya menjadi seorang pengusaha sukses. Dia juga berbagi ketakutannya, bahwa dengan keputusannya untuk memilihku, dia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tak lagi sama. Dia tidak hanya meninggalkan status sosialnya, tetapi juga mempertaruhkan hal-hal yang selama ini dianggap penting oleh keluarganya.
Mendengar itu, aku semakin memahami besarnya risiko yang ia ambil. Namun, di saat yang sama, aku juga semakin yakin bahwa hubungan ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang apa yang bisa kami bangun bersama ke depannya. Hari-hari kami pun mulai dipenuhi dengan kebersamaan. Kami sering berjalan-jalan di taman, berbicara tentang hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kami perhatikan. Terkadang, kami tertawa bersama, mengenang masa lalu dengan cara yang berbeda. Semua itu terasa baru bagiku, seolah aku mulai mengenal Arza dari sisi lain yang sebelumnya tersembunyi. Suatu malam, kami menikmati makan malam bersama di teras rumah. Cahaya remang dari lampu taman membuat suasana terasa begitu tenang. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Perjalanan kami mungkin belum sempurna, tapi aku tahu kami sedang menuju ke arah yang benar. Aku menatap Arza dalam keheningan, lalu tersenyum. Ini awal yang baru bagi kita, bisikku pelan. Arza mengangguk, menggenggam tanganku dengan lembut. Mungkin ini belum akhir dari perjalanan kami. Tapi aku yakin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih indah.